Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dava Izara Putra. Saya mahasiswa BINUS Online dari jurusan Accounting Finance. Nomor induk mahasiswa saya 290269715. Mohon izin sebelumnya, Ibu. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan metode pencatatan accrual basis dan cash basis pada sistem akuntansi. Metode pencatatan akuntansi mengarah pada cara bagaimana mencatat transaksi keuangan dan menyiapkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Pada umumnya terdapat dua metode pencatatan akuntansi yang sering digunakan yaitu metode cash basis dan accrual basis. Kedua metode ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga para pelaku usaha dapat memilih metode mana yang ingin diterapkan pada perusahaannya tergantung dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Yang pertama saya akan menjelaskan metode cash basis dulu. Metode cash basis ini adalah metode pencatatan yang mengakui pendapatan dan pengeluaran ketika terjadinya transaksi sesuai dengan arus kas real time. Atau sederhananya adalah metode ini hanya mencatat transaksi saat ada penerimaan maupun pengeluaran kas. Contohnya, seorang pengusaha A menagih pembayaran kepada pelanggan sebesar 100.000 pada tanggal 10 Juli. Sedangkan pengusaha A ini baru mendapat pembayaran atas tagihan tersebut pada tanggal 10 Agustus. Oleh karena itu, pengusaha tersebut harus melakukan pencatatan di mana pada bulan Agustus, di saat pendapatan itu diterima. Nah, berikut adalah contoh pencatatan jurnal transaksi pada tanggal 10 Agustus tersebut, yakni di mana kas berlawanan dengan pendapatan, di mana kanan kirinya nominalnya adalah sama sejumlah 100.000. Metode pencatatan cash basis ini banyak diterapkan oleh pengusaha dengan usaha kecil menengah, dikarenakan proses pencatatannya yang memang sederhana dan mudah untuk diterapkan. Hal ini juga akan mempermudah dalam melacak uang yang masuk dan keluar di rekening bank karena tidak campur dengan catatan hutang piutang. Yang kedua, yakni metode accrual basis. Metode accrual basis ini adalah metode pencatatan yang tetap akan mengakui adanya sebuah transaksi meskipun belum ada penerimaan atau pengeluaran kas. Sebagai contoh, pengusaha A mengirimkan tagihan kepada pelanggan sebesar 100.000 rupiah pada tanggal 10 Juli. Akan tetapi pengusaha A baru menerima pembayaran atas tagihan tersebut pada 10 Agustus. Maka pengusaha A akan mengakui pendapatannya ketika terjadinya transaksi pada bulan Juli saat terjadinya transaksi. Nah, berikut adalah pencatatan jurnal transaksi atas transaksi dari accrual basis tadi. Pada 10 Juli, pengusaha mencatat piutang melawan pendapatan. Dan pada tanggal 10 Agustus, yakni kas dan piutang. Nah, kesimpulan dari perbedaan konsep pencatatan dua metode ini yakni pada cash basis pengakuan pendapatan dicatat saat uang sudah diterima oleh perusahaan. Dalam hal ini, penagihan piutang tidak terlalu diperhatikan, sehingga tidak ada gambaran piutang yang belum tertagih dan adanya metode penghapusan piutang. Begitu juga pengakuan pada pengeluaran atau timbulnya biaya, dicatat saat melakukan pembayaran. Dan pada metode accrual basis, pengakuan pendapatan ini dilakukan saat perusahaan sudah memiliki hak dalam melakukan penagihan, meskipun belum ada kas atau uang yang diterima. Oleh karena itu, biasanya muncul adanya estimasi pembayaran piutang yang belum tertagih karena pendapatan sudah dicatat, namun perusahaan belum menerima uang tersebut. Nah, jika dalam pengakuan biaya juga dilakukan saat perusahaan sudah memiliki kewajiban untuk membayar, meskipun belum dilakukan pembayaran. Dengan hal ini, namun biaya sudah diperhitungkan, sehingga di kewajiban di masa mendatang akan terdapat nama akun yakni accrued expense.
Nah, jadi secara secara keseluruhan jumlah pencatatan pada metode metode cache basis maupun akrobasis akan menghasilkan angka yang sama. Perbedaan kedua metode ini hanyalah pada waktu pencatatan transaksi. Kedua metode ini, pencatatan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cash basis lebih sederhana dan mudah dipahami, namun tidak memberikan gambaran yang akurat dan detail tentang kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan accrual basis memberikan gambaran yang lebih akurat tentang keuangan perusahaan. Namun, accrual basis lebih kompleks dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam pada pencatatan akuntansi. Oleh karena itu, metode yang sesuai dengan prinsip akuntansi saat ini adalah accrual basis, karena memberikan gambaran yang lebih akurat dan mendetail tentang kinerja keuangan perusahaan, di mana hari ini sudah diatur standarnya oleh PSAK. Akuntansi akrual ini mencatat pendapatan saat terjadi, bukan saat uang diterima, dan biaya yang timbul adalah kewajiban, bukan saat uang dibayarkan. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.